Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke kita. Bib, ini gini Bib. Waktu konflik Rusia Ukraina, kan mereka mengadakan pertemuan tuh. Terus aku lihat di pertemuan itu si Putin, dia menggunakan alat di sini. Itu alat, kalau aku tengok di Google, itu alat untuk apa? Menerjemahkan bahasa. Sedangkan secara kita ketahuin kalau Ukraina itu bekas negara Uni Soviet, yang dimana termasuk juga Rusia kan. Apakah mereka beda bahasa atau gimana? Kalau kita mau bahas perbedaan bahasa antara Ukraina dan juga Rusia, itu tentu merupakan perbedaan bahasa yang bisa dibilang kecil gitu. Nah, bahasa Rusia dan juga bahasa Ukraina gitu. Nah, mengapa aku bilang ya bahasa Ukraina dan bahasa Rusia itu perbedaannya kecil? Itu kayak kita antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia gitu. Tetapi perbedaannya lebih luas daripada Indonesia dan Malaysia. Tetapi seperti itulah perbedaan antara. Dan kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Kadang kita tahu sendiri kalau manusia ya cuma satu spesies, manusia pada umumnya. Kenapa bisa terjadi perbedaan bahasa? Oke, kalau untuk menjawab pertanyaan ini ya tentu akan memerlukan beberapa teori ya. Beberapa teori konspirasi atau teori bukan teori konspirasi nggak dipakai dalam pembahasan ilmiah gitu karena nggak kebenarannya belum teruji gitu walaupun ada beberapa analisis yang bisa dibilang didasarkan pada kebenarannya belum teruji atau kebenarannya belum diakuin, antara dua itu belum teruji satu lagi dan juga belum diakui bisa jadi ada beberapa yang ditutup-tutupi. Lanjut ke pertanyaan tadi gimana? Kalau mengapa sih bisa banyak bahasa ya, mengapa bisa kita memiliki banyak bahasa di dunia gitu. Nah, kalau dari pertama aku bakal menjelaskan dari sudut pandang agama dulu ya. Waduh, berat ini bakal sedikit kalau menyangkut sudut pandang agama ini bisa dibilang bukan yang empiris gitu. Maksudnya bukan ada yang kita nggak bisa dibuktikan dengan kasat mata gitu. Karena agama ini melampaui apa yang kita lihat gitu. Kayak misalnya masalah keberadaan Tuhan, kita kan nggak bisa menggambarkan keberadaan Tuhan secara pasti kan. Bahkan di agama Islam sendiri kita nggak bisa secara pasti menentukan Tuhan itu wujud pastinya tuh gimana gitu. Itu di luar akal manusia gitu. Tapi kemarin ada orang Islam ngaku Tuhan. Itu apa mungkin pasti rumah sakit jiwa yang lolos? Tidak. Memang namanya Tuhan, di KTP ada tulisan. Iya enggak? Tahu. Aku pikir ada orang rumah sakit jiwa yang lolos gitu. Terus ganti nama deh gara-gara namanya itu. Oke, kembali lagi ya kalau dari pembahasan agama ya. Kalau menurut perspektif agama Islam ya, bahasa pertama itu bahasa Suryani nggak salah. Bukan nama orang, tapi nama bahasa. Tapi namanya bahasa Suryani, dipergunakan oleh Nabi Adam. Tadi aku mau jawab itu. Suryani itu kan mantan aku. Ada pun tetangga aku namanya Suryani. Ada. Jangan-jangan dia mantan aku. Oke. Nah, jadi dari bahasa Suryani itu kemudian lahirlah bahasa-bahasa yang ada di dunia gitu. Kalau bahasa Suryani itu sekarang dipergunakan di sekitar negara Suriah gitu, negara Suriah dan negara-negara Arab gitu. Kalau katanya gitu, tapi aku belum tahu pastilah mengenai bahasa Suryani ini. Nah, ada lagi teori agama yang kedua gitu. Kita membahas ini cukup populer ya di agama Kristen gitu. Kita membahas mengenai menara Babel. Menara Babel. Tahu nggak Menara Babel? Tahu. Oke. Dulu manusia itu setelah banjirnya Nabi Nuh, nah itu kan yang selamat cuma satu kaum. Akhirnya kaum itu membentuk suatu masyarakat yang maju. Mereka akhirnya membangun sebuah menara Babel. Nah, pembangunan Menara Babel ini diniatkan untuk menandingi kekuasaan Tuhan, untuk menunjukkan kesombongan Tuhan. Untuk menonjolkan kesombongan manusia terhadap Tuhan. Atau mereka ingin mencari Tuhan? Manusia ingin menandingi Tuhan. Manusia sudah tahu Tuhan itu, tetapi manusia ingin menandingi kekuasaan Tuhan dengan membangun menara setinggi mungkin agar bisa melihat Tuhan di surga. Gitulah intinya. Mereka membangun menara gitu. Pada akhirnya Tuhan mengazab mereka, meruntuhkan menara Babel itu. Mengazab mereka atau karena materi mereka yang kurang kuat dalam membangun itu? Karena gaya gravitasi. Intinya kalau yang aku dengar dari ceritanya ya, kalau itu disebabkan oleh azab Tuhan karena niat mereka ingin menentang kekuasaan Tuhan. Karena seperti yang aku jelaskan, menara itu dibangun karena mereka ingin menandingi kekuasaan Tuhan. Oke? Karena menara itu hancur, akhirnya kota itu juga hancur. Akhirnya manusia dikutuk untuk berbicara dalam bahasa yang berbeda. Yang semulanya satu, akhirnya beberapa kelompok manusia, misalnya kelompok Dian nih berbicara bahasa ini, kelompok aku berbicara bahasa yang berbeda. Kita sama-sama nggak mengerti. Akhirnya karena kesusahan berkomunikasi, kelompok kita yang semulanya satu berpencar. Dan
Dan rawan terjadi konflik. Rawan terjadi konflik, dan akhirnya selama ribuan tahun kemudian, karena kita satu sama bahasa, misalnya satu kelompok itu memiliki bahasa yang sama gitu. Berarti bahasa itu berevolusi. Iya, berevolusi. Karena memiliki satu bahasa yang sama, misalnya kelompok aku dengan orang-orang lain gitu, muncullah sebuah namanya identitas. Jadi identitas itu membentuk suatu kesadaran ya. Akhirnya bentuklah suku, lahirlah bangsa, dan pada akhirnya lahirlah negara. Dari identitas itu, bahasa itu akhirnya menempati tempat yang suci, bisa dibilang tempat yang prestisius gitu. Kayak bahasa Indonesia kita sebagai jati diri bangsa gitu. Seperti itulah berevolusi dia. Berpencar akhirnya berevolusi. Dan kalau bisa mengenai teori selanjutnya, kita pergi ke Mesir kuno. Wah, ini seru nih. Ini kayaknya aku tahu ini tentang anak bayi dikurung itu ya. Iya, anak bayi yang dikurung itu. Dia bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Jadi dulu Firaun kan mencoba untuk melakukan percobaan terhadap anak bayi. Jadi Firaun itu membunuh anak bayi. Itu pada zaman Nabi Musa. Jadi Firaun ada berapa sih? Firaun itu sebenarnya gini, kalau kita merujuk kepada istilah Firaun ya, istilah Firaun itu kalau kita merujuk kepada menurut Al-Quran gitu kan, Firaun itu istilahnya hanya digunakan pada zaman Nabi Musa. Jadi sebelum zaman Nabi Musa, seperti zaman Nabi Yusuf, Firaun itu istilahnya tidak ada. Tapi kan ini ya, tapi kenapa orang-orang sering kali membilang Firaun itu itu kayak orang bejat kali gitu. Sedangkan kita tahu sendiri di terjemahan di Google itu ada Firaun artinya raja. Kenapa bisa jadi orang bejat itu di Firaun? Karena ada dua perubahan. Maksudnya? Karena perubahan asosiatif dan juga perubahan peyoratif. Maksudnya peyoratif adalah kata yang dulu dianggap bagus, sekarang dianggap buruk. Nah, kenapa aku bilang asosiasi? Karena kisah yang ada di Al-Quran, di kitab suci umat Islam, Firaun dan juga beberapa kitab suci kayak Injil, itu selalu mengkaitkan, selalu menghubungkan Firaun dengan sosok tirani, sosok yang kejam. Akhirnya karena orang-orang terbiasa mendengar kisah itu, akhirnya muncullah Firaun ini merujuk kepada orang-orang yang tirani, penguasa tirani. Kalau kayak itu dia memperhalus kata ya. Kayak memperhalus kata atau memperkasar kata. Contohnya seperti ini, misalnya lon diganti jadi PSK. Bukan seperti itu. Ini perubahan peyoratif. Perubahan yang kata dulunya dianggap dianggap baik, tapi sekarang dianggap buruk gitu. Ya, kayak misalnya Firaun pada masa Mesir kuno, mungkin Firaun itu artinya secara harfiah itu orang istana, orang yang berkuasa. Tapi pada masa sekarang Firaun dikaitkan dengan orang bejat, tirani, penguasa diktator yang tidak peduli dengan rakyatnya dan sebagainya. Dan menurut teori aku, menurut sudut pandang aku, itu mungkin ya disebabkan oleh keberadaan yang bisa dibilang yang sudah familiar dengan kita sehari-hari, seperti teks agama yang ini. Mungkin ada pendapat lain ya, bisa kalau tahu mungkin bisa dikomen lah gitu ya. Jadi balik lagi ke masalah anak bayi yang dikurung itu gimana itu? Aku kurang ngerti, ini anak bayi dikurung itu untuk apa? Sebenarnya percobaan Firaun itu cukup konyol ya, bisa dibilang cukup konyol ya. Maklum lah, karena percobaan bisa dibilang bukan Firaun ya. Kalau kita merujuk kepada teks Al-Quran ya, aku ada baca buku mengenai aku lupa namanya, Alexander the Great sama Cyrus Persia. Oh, tahu. Ya, di bukunya itu disebutkan bahwasannya yang kayak aku bilang tadi, Firaun itu bukan Firaun, istilah Firaun itu hanya digunakan pada masa Nabi Musa, tetapi sebelum masa Nabi Musa seperti Nabi Yusuf itu disebut malikun ke dalam Al-Qur'an, artinya raja, penguasa. Jadi kalau bisa dibilang Raja Mesir dulu itu melakukan percobaan itu untuk membuktikan bahwasannya bahasa Mesir itu bahasa pertama di dunia. Jadi kalau misalnya akhirnya bayi itu dikurung, kalau kita nggak boleh berinteraksi, kita nggak boleh berbicara sama bayi itu, kita nggak boleh apa-apa, cukup ngasih makan aja gitu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian si bayi itu bilang bekos artinya roti dalam bahasa Mesir. Nah, dari percobaan itu Raja Mesir itu percaya bahwasannya bahasa Mesir lah bahasa pertama di dunia. Sebenarnya konyol sih gitu. Iya sih, kalau dipikir juga konyol. Bisa jadi. Dia mendengar perkataan orang dari luar. Orang pegawai, mungkin para budaknya secara tidak sengaja ngomong di depan dia gitu. Karena anak bayi itu daya tangkapnya luar biasa mengenai terutama mengenai pembelajaran bahasa gitu. Makanya kita disarankan untuk belajar bahasa asing ya, misalnya umur 7 atau 8 tahun, karena itu masa-masa emas kita, otak emasnya dalam mempelajari bahasa gitu. Salah. Jadi pemikiran yang salah ini. Ini nih beneran terjadi nih. Kawan aku pernah bilang,
Ngapain kita belajar bahasa asing? Ngapain belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu kafir. Ada yang bilang gitu kawan aku, beneran serius. Terus juga ada ustaz yang ceramah, bahasa Inggris itu bahasa kafir. Apa? Nggak bisa dikaitkan seperti itu gitu. You dibilang, you artinya kamu, padahal itu you, dari mana larinya? Nggak bisa dikaitkan seperti itu, nggak bisa dikaitkan seperti itu gitu. Jadi untuk memahami sebuah sistem bahasa ya, seperti kayak bahasa Inggris ya, kayak you dieja YOU, kita bisa bilang aneh gitu. Itu karena kita memakai sudut pandang bahasa kita. Berarti ustaz tadi rasis atau kawanku tadi rasis? Enggak, kita nggak bilangin semua ustaz kan? Ada memang ustaz yang bilang kayak gitu. Iya bisa jadi lah. Tapi aku nggak berani menilai ya, karena aku nggak secara langsung mendengar. Iya, gitu. aku memang secara langsung mendengar. Makanya aku bilang tadi. Jadi kalau ada yang bilang kayak gitu ya, kita nggak bisa selalu mengaitkan bahasa dengan agama gitu. Kalau misalnya orang yang belajar bahasa Ibrani itu dianggap Israel, pendukung Yahudi, atau harus dibully lah, harus apa, tidak seperti itu gitu. Karena bahasa itu merupakan salah satu bagian dari yang menghubungkan kita dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Kayak misalnya bahasa Indonesia gitu. Generasi sebelumnya itu orang-orang Melayu yang akar bahasa Indonesia kan orang bahasa Melayu. Termasuk juga bahasa Malaysia yang akarnya juga bahasa Melayu gitu. Tapi mayoritas orang Jawa. Ya orang Jawa karena sudah mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua gitu. Iya. Ditambah lagi orang Jawa ini luas penyebarannya mungkin karena akhir dari kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda, yang mana Belanda dulu itu juga banyak mentransfer tenaga kerja dari Jawa gitu. Akhirnya penyebarannya luas gitu. Ditambah lagi tapi yang mayoritas orang Jawa tapi bersikap seperti mayoritas itu orang Batak. Kayak Bapak Menteri. Oh ya. Ini bahaya nih. Tandai nanti tukang bakso dia Putra. Jadi gini. Oke lah, kita udah tahu tentang banyak bahasa itu tadi. Terus untuk apa kita mempelajari bahasa sedangkan kita bisa menggunakan Google untuk menerjemahkan bahasa itu? Untuk apa? Buang-buang waktu aja. Kalau masalah pembelajaran bahasa ya itu bisa dibilang subjektif ya. Ini terserah individunya masing-masing gitu. Kalau menurut Dian oke. Dian ingin mengedepankan praktis gitu, nilai praktis dan langsung pakai gitu. Tetapi ada beberapa orang termasuk aku gitu kan, yang ingin mengetahui lebih dalam gitu mengenai apa bahasa itu gitu. Jadi kalau kita tidak mempelajari bahasa gitu, kita hanya menggunakan seperti yang dibilang Dian Google, memanfaatkan teknologi yang ada itu rentan akan kesalahan gitu. Google Translate-nya itu tidak bisa akurat gitu. Ya, tidak bisa akurat, nggak selamanya akurat dan bisa dibilang kacau gitu. Kalau oke lah untuk bahasa Inggris kita bilang kalau menurut aku pribadi itu sudah mulai rapi. Tetapi kalau untuk bahasa lain kayak bahasa Italia, kayak bahasa Jerman, kayak bahasa Jepang itu kacau sekali. Terutama kayak bahasa Jepang, bahasa Spanyol. Yap, semua kacau semua. Iya. Terutama masa gini kan, ku cari arti horas di Google Translate karena di bahasa Spanyol. Masa artinya jam? Ya memang horas itu artinya jam dalam bahasa Spanyol gitu. Berarti orang Batak bilang horas itu jam. Jam berapa gitu? Kalau bahasa Spanyol itu bilangnya horas tanpa H. Walaupun ada huruf H. Jadi gini, Bib. Kita udah tahu bahasa nih. Sekarang banyak lah nih tentang ilmu-ilmu tentang bahasa di Google. Iya. Terus manfaatnya kita mempelajari bahasa asing itu apa? Kalau untuk mempelajari bahasa asingnya itu manfaat yang tidak ternilai, invaluable gitu. Dengan mempelajari bahasa asing kita bisa menghubungkan diri kita dengan sejarah ribuan tahun yang lalu. Maksudnya gimana? Kalau misalnya teman-teman mungkin tahu ya, kalau kata bahasa Inggris misalnya salary. Di bahasa Indonesia juga ada salary kan? Gak bisa bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris itu. Karena ustadz yang ku kenal itu bilang bahasa Inggris bahasa kafir. Karena bahasa Inggris gaji artinya salary gitu kan. SALARY gitu. Nah, kalau kita mengkaitkan sejarah dengan bahasa gitu, ada fakta menarik mengenai kata salary ini gitu. Jadi kalau kita melihat sejarah gitu, bahasa Inggris ini itu banyak mengambil kata dari bahasa Latin. Oke, bahasa Latin itu dipergunakan oleh orang Romawi. Nah, orang Romawi inilah yang menjadi alasan ya kenapa bahasa kita memakai alfabet Latin gitu. Kenapa bilang alfabet Latin? Karena alfabet Latin itu berasal dari orang Romawi gitu. Orang Romawi yang membuat gitu. Nah, kembali lagi kepada kata salary. Kata salary itu berasal dari bahasa Latin, salarium. Apa yang unik dari kata salarium ini gitu. Jadi pada zaman dahulu, menurut beberapa referensi yang aku baca, kata salarium itu berasal dari akar kata lagi yang namanya sal. Apa artinya sal itu? Garam.
Ya. Apa hubungannya garam sama gaji? Kok bisa kata garam bisa berubah jadi gaji? Ya, Jadi pada zaman dahulu orang-orang Romawi itu menempatkan garam sebagai barang atau komoditas yang terpenting. Aku paham. Berarti pada zaman dulu mereka tidak punya uang, jadi beberapa orang, beberapa pasukan atau beberapa bagian itu menggunakan garam sebagai pembayaran. Iya. Alat ada pembayaran. sejarahnya, Iya, aku pernah baca itu. Alat pembayaran. Jadi kata salarium ini kemudian diserap sama bahasa Inggris. Nah, uniknya lagi kata salarium ini diturunkan ke bahasa Perancis, Spanyol, Italia. Kalau bahasa Perancis berbunyi salari. Kalau bahasa Spanyol nggak salah salario. Jadi sama-sama dari akar kata garam. Jadi dari garam itulah yang kemudian istilah bahasa Inggris itu masih dipakai hingga sekarang. Menarik kan? Ada banyak sejarahnya. Iya. Itu kan kita tadi bicara tentang sejarah. Dan ini ada yang lebih menarik lagi. Bahasa Indonesia sekarang udah mulai berkembang. Berkembangnya kalau berkembangnya gini, bukan lebih maju, menurut aku lebih alay sih. Soalnya tuh banyak kali ini tulisan bilang aku, terus di tulisannya seharusnya AKU kan. Iya. Ini terus AQUE. Itu tuh juga termasuk dalam perkembangan bahasa. Kalau atau gimana? Perkembangan bahasa itu bisa dibilang sebenarnya ada yang merusak, ada yang destruktif, ada juga yang konstruktif. Destruktif artinya merusak. Seperti contohnya ini. Kalau bisa dibilang destruktif ya, kalau bisa dibilang destruktif itu apabila beberapa unsur-unsur dari beberapa unsur-unsur ya, misalnya kalau kita menggunakan bahasa nggak sesuai ketentuan. Maksudnya nggak sesuai ketentuan dalam situasi resmi. Kayak misalnya kita sering ketemu ya, kalau misalnya dipukul. Aturan kan dalam bahasa Indonesia dipukul nggak dispasi kan, tapi kebanyakan orang nulis dispasi pukul. Itu yang terkadang merusak tata bahasa yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya bahasa ini terus berkembang seperti itu, lama-kelamaan ada sebuah peraturan baru yang mana nanti di spasi pukul gitu, yang menjadi resmi. Iya, dalam arti kata bahasa bisa punah. Betul. Bisa punah gitu. Nah, tadi aku ingin sedikit membahas ya mengenai perkembangan destruktif dan juga masalah perkembangan konstruktif ya. Nah, kalau kita membahas masalah perkembangan destruktif, ya kita bisa lihat bahasa Inggris. Dulu bahasa Inggris itu, kalau misalnya ada 3 era bahasa Inggris. Era bahasa Inggris lama, bahasa Inggris pertengahan, dan bahasa Inggris kuno gitu. Nah, kalau kita lihat ya antara bahasa Inggris pertengahan gitu, ada banyak perbedaan antara bahasa Inggris pertengahan dan bahasa Inggris modern sekarang. Nah, kalau misalnya kita meletakkan kalimatnya, kata girl misalnya, perempuan gitu. Walaupun dia jadi subjek atau objek, itu tetap sama kan di bahasa Inggris modern. Tetapi di bahasa Inggris pertengahan itu tidak seperti itu. Kalau posisi dia, kata girl itu bisa memiliki bentuk yang lain. Maksudnya? Misalnya kata girl, dia sebagai subjek, girl. Tapi kalau misalnya sebagai objek, itu bakal girls gitu sebagai objek. Ini contoh saja ya, karena aku nggak menguasai bahasa Inggris pertengahan gitu. Jadi ada perbedaan bentuk kata benda kalau dia itu tergantung posisinya di kalimat, di subjek atau objek. Dan itu kita harus hafal semua. Kayak seperti itu. Jadi karena pada masa itu ya perubahan itu terjadi. Akhirnya orang Inggris memutuskan, udahlah kita nggak usah buat kayak gini. Kita nggak usah buat misalnya kata girl di subjek atau objeknya tetap sama gitu. Akhirnya lahirlah Inggris modern sekarang gitu. Jadi perubahan yang terjadi di masyarakat gitu, misalnya perubahan itu yang awalnya bertentangan dengan tata bahasa yang ada gitu, itu bisa jadi kalau memang udah dipraktikkan dalam waktu yang lama dan sudah menjadi ketentuan dalam masyarakat, itu bakal muncul peraturan baru seperti yang terjadi di bahasa Inggris. Sama kayak di bahasa Indonesia. Yap, bisa jadi kalau bahasa Indonesia kalau kelamaan ini menjadi sebuah kebiasaan dalam kurun waktu 200 atau 300 tahun ke depan. Nanti kita bakal melihat bahasa Indonesia dalam 200-300 ke depan, mungkin aku nggak bakal terus dengan aku lagi kalau udah memang ada perubahan kayak bahasa Inggris. Ya di chatting aja orang bilang kayak gitu, aku jadi Q. Itu kalau ranah yang tidak resmi ya. Kalau ranah yang tidak resmi wajar-wajar saja sih bisa kayak gitu. Tetapi ranah yang tidak resmi itu bisa menginvasi, memasuki ranah yang resmi gitu. Karena kita udah kebiasaan nih kita nulis kayak gitu. Akhirnya pas kita nulis skripsi, yang nulis jurnal, kita sering buat tipu gitu. Aku dulu juga iya seperti itu gitu, karena jadi kebiasaan sehari-hari gitu. Tetapi kita kalau memakai bahasa yang resmi gitu, misalnya kayak gini, halo Alfred, kamu sedang apa gitu. Kalau dalam bahasa sehari itu kan konyol kan. Tapi kalau misalnya pakai bahasa yang nggak resmi kan, kau lagi apa gitu paling.
lebih iya, enak didengar. Tapi terkadang ya itulah bahasa yang tidak resmi ini yang terkadang bisa mempengaruhi bahasa resmi tadi gitu. Kalau menurut penjelasan aku seperti itu gitu. Karena apa yang terjadi di bahasa Inggris yang pada masa lalu itu kemungkinan bisa terjadi di bahasa Indonesia di masa depan, mungkin 200, 300 atau mungkin 500 tahun kemudian. Oke, ini pertanyaan aku belum kau jawab nih. Yang mana? Belum nanya sih. Ini gini. Oke. Bahasa bisa punah atau tidak? Bahasa Dan bisa punah. ada nggak sejarahnya bahasa punah? Ada, banyak sekali bahasa punah. Terutama bahasa daerah kita. Itu yang sangat memalukan. Bahasa daerah kita punah gitu. Ada dua istilah ya mengenai kematian bahasa gitu. Bahasa punah dan bahasa mati. Kalau bahasa punah, aku orang Jawa. Kau orang Jawa misalnya. Semua orang Jawa. Dalam ruangan ini misalnya ada semua orang Jawa. Iya. Tapi semua nggak bisa bahasa Jawa. Iya, aku juga Iya. orang Batak tapi nggak bisa bahasa Batak. Akhirnya karena sukunya itu manusia Jawanya masih ada, manusia Bataknya masih ada, tapi nggak bisa berbicara bahasa ibunya bukan bahasa Jawa atau bahasa Batak dan tidak menguasai bahasa Batak atau Jawa, maka bahasa disebut punah. Tapi bahasa yang punah itu bisa dipelajarin lagi. Bahasa yang punah bisa dihidupkan kembali. Tapi bagaimana dengan bahasa yang mati tadi? Kalau bahasa mati, bahasa nggak ada, manusianya nggak ada bukti, nggak ada apa-apa. Maksudnya itu ada nggak contohnya? Kayak misalnya bisa dibilang kalau bahasa yang ada di Eropa ya, kalau aku kurang tahu ya. Kayak misalnya ada bencana, gunung meletus, Iya. mengenai suatu kampung ini aja yang cuma bisa bahasa itu, suatu kampung mati. Punah. Akhirnya nggak ada lagi bahasanya, bahasa mati. Ya, tapi menurut aku nih ya, oke, aku udah paham maksudmu. Menurut aku ini agak lari dari bahasa punah atau bahasa mati. Ini bahasa lahir. Bahasa ibu. Enggak, maksudnya bahasa ini lahir, bisa dibilang seperti itu. Jadi menurut aku manusia itu bisa menciptakan bahasanya tersendiri. Bisa menciptakan bahasanya sendiri. Contohnya bahasa Valerian di Game of Thrones. Itu bahasa. Itu menarik gitu ya. Itu bahasa itu tidak ada di manapun. Dan itu bahasanya sangat menarik. Klingon. Iya, bahasa Klingon di Star Wars. Iya. Atau Minion. Iya, bahasa Minion. Bahasa Minion itu bahasa ciptaan manusia atau memang itu udah dari sejarahnya atau gimana? Soalnya itu bahasa Minions. Di dalam setiap katanya itu selalu menggunakan pasti ada bahasa-bahasa lain. Misal bahasa Indonesia ada di situ. Ya, itu gimana? Itu buatan lah pasti. Buatan artificial. Itu nggak melanggar peraturan dalam tata bahasa. Selama bahasa itu kan sebuah sistem. Kalau untuk menciptakan suatu bahasa, kita harus membuat sistem sendiri. Sistemnya. Iya. Jadi kalau bahasa Klingon, kita buat tata bahasanya sendiri. Suka-suka kita karena kita yang buat. Terserah kita. Hurufnya terserah kita, apanya terserah kita. Dan tapi itu bisa digunakan oleh masyarakat luas. Kalau masyarakatnya setuju, agree. Iya, kayak bahasa Klingon banyak yang kalau masyarakat setuju dan membuat suatu komunitas, misalnya suatu kota yang hanya memakai bahasa Klingon, itu bisa disebarluaskan selama masyarakatnya setuju. Tetapi kalau masalah bahasa artifisial lah, itu memiliki kedudukan yang kurang signifikan, bahkan tidak signifikan sama sekali gitu. Karena bahasanya hanya dipergunakan di film dan yang menggunakan hanya yang suka film itu. Tapi kebanyakan fansnya. Iya, memang. Tapi orang yang suka film itu udah mempelajari bahasa itu dan ada juga komunitasnya. Mereka saling berinteraksi dengan bahasa itu dengan arti kata pencipta bahasa gimana ya? Ibaratnya dia pencipta bahasa. Aduh, gimana ya ngomongnya? Dia Tuhan dari bangsa itu. Nggak bisa dibilang Tuhan. Kan dia menciptakan bahasa. Misalnya dia menciptakan bahasa, terus secara nggak langsung bahasanya itu disepakatin, itu jadi bangsa kan, identitasnya kan. Nggak, kalau masalah penciptaan bangsa ya, itu bukan hanya sekedar persamaan bahasa. Aku mungkin sama kau bisa bahasanya sama. Tetapi kalau masalah pandangan politik, ekonomi, itu kita bisa berbeda. Kalau untuk menciptakan suatu bangsa, kita harus memenuhi persamaan pandangan politik, ekonomi, dan juga kita setuju untuk hidup bersama dalam suatu komunitas. Kayak kita misalnya bangsa Indonesia, kita setuju untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi kita. Kita setuju, kita anti komunis bisa dibilang kan. Kita setuju untuk ini, kita setuju untuk itu. Itu memerlukan suatu kesatuan yang lebih rumit lagi. Kalau misalnya bahasa hanya dijadikan patok sebagai suatu bangsa, Jerman dan Austria kenapa tidak bersatu? Padahal mereka masih
bahasa sama loh, Jerman sama Austria. Inggris sama Amerika? Inggris Amerika juga. Kenapa nggak bisa bersatu? Karena perbedaan politik tadi, perbedaan pandangan politik tadi. Kalau kita melihat sejarahnya, Amerika merdeka dari Inggris karena Amerika menolak penjajahan yang dilakukan oleh Inggris, pajak yang tinggi. Amerika Serikat tidak mau menerima politik apa yang dimainkan oleh Inggris, makanya terpisah. Walaupun bahasanya sama, gitu. Jadi walaupun kita memiliki bahasa yang sama, mungkin kulit yang sama, ras yang sama, gitu. Kita bisa kalau masalah bangsa atau negara, ini aku berbicara dalam konteks negara bangsa ya, nation state gitu. Kalau itu melibatkan proses politik atau persamaan integrasi politik yang lebih rumit lagi gitu. Kayak Amerika Serikat gitu. Kalau kita perhatikan, kulitnya sama, bangsanya sama. Bahkan banyak keturunan Amerika Serikat itu orang-orang Indo-Eropa kebanyakan. Orang Indo-Eropa maksudnya di sini Indonesia sama Eropa? Enggak, bukan Indonesia Eropa, tapi wilayah India dan Eropa. India dan Eropa. Kalau Indo-Cina ya, banyak Indo-Cina, Indonesia sama Cina. Bukan Indonesia dan Cina, India dan Cina. Maksudnya kata Indo ada di situ gitu. Karena kata Indo dan Cina itu dibentuk dari dua kata sifat gitu. Kalau misalnya Indo Cina gitu, kita ingin India dan Cina gitu. Kita ingin mempersatukan nih kedua bangsa ini gitu. Menjadi satu kata benda gitu. Makanya akhiran India itu diubah menjadi O, Indo Cina gitu. Kalau misalnya ada, tahu nggak Austro-Hungaria? Austro-Hungaria. Kan ada O akhirnya, Austro-Hungaria. Walaupun Austro itu asal katanya Austria kan. Kenapa diubah jadi O? Untuk mempersatukan Austria dengan Hungaria. Itu logika tata bahasanya. Oke, Bib. Kalau kita bahas politik itu berat. Iya. Karena jadi, kalau negara bangsa tadi yang aku bilang nation state tadi itu melibatkan kepentingan politik, persetujuan politik, gerakan politik gitu. Kepentingan para elit global. Bahkan walaupun kita berbicara dalam bahasa yang sama gitu, kita bukan jadi satu bangsa gitu, bukan jadi satu negara bangsa. Contohnya aja Amerika Latin, mereka semua berbicara bahasa Spanyol kan, tapi kenapa berbeda-beda? Karena politik kepentingan. Gitu. Jadi kalau negara bangsa ya, kalau kita berbicara negara bangsa ini juga bakal memperluas jurang perbedaan kita gitu. Yang semulanya kita sama loh gitu, tapi karena adanya politik ini kita bisa jadi berbeda. Berarti politik itu jahat? Nggak bisa dibilang jahat juga, karena kalau politik digunakan untuk kepentingan rakyat, mengisi orang-orang yang untuk orang-orang miskin, untuk orang apa, itu bisa baik. Tapi kalau sekarang politik kebanyakan digunakan untuk kepentingan penguasa, kepentingan. Contohnya untuk naik pesawat, tes rapid PCR gitu. Itu baik sih untuk kesehatan. Tapi ketika datang Mark Marquez pembalap itu ke Indonesia datang, itu udah nggak ada lagi PCR, minyak goreng harganya apa? Tandai tukang maksud tandai. rumahnya di Belawan, tandai. Oke, udahlah ya, gimana? Kayak tadi ya, kalau kita membalik ke negara bangsa ya, itu bakal memperluas jurang perbedaan gitu. Kenapa bisa aku bilang kayak gitu? Kita bisa lihat, gara-gara negara bangsa ini bisa lahir bahasa yang baru loh. Iya, aku tahu. Karena contohnya Romawi kan runtuh pada abad 5 Masehi. Kekuasaannya seluruh Eropa Barat gitu. Jadi karena nggak ada lagi pemerintahan Romawi, yang megang itu orang Jerman, bukan orang Jermanik ya. Aku bilangnya orang Jermanik, bukan orang Jerman. Jermanik itu merujuk bukan kepada orang Jerman aja sekarang, tetapi kepada orang Norwegia, orang-orang keturunan orang-orang yang sekarang Norwegia, Belanda, Norwegia, Belanda, Inggris, Jerman, Swedia, itu orang-orang Jermanik namanya. Jadi karena itu runtuh dipegang sama orang-orang itu. Nah, selama beberapa tahun orang-orang itu kan ingin berkuasa atas daerahnya sendiri. Akhirnya dibagi-bagi wilayahnya, dibagi-bagi. Nah, selama beberapa tahun budaya Latin kan di situ kayak udah jadi familiar gitu kan. Udah jadi familiar di Prancis, udah jadi familiar di Spanyol, udah jadi familiar di Italia gitu. Kekuasaan Romawi, karena kekuasaan Romawi. Nah, akhirnya bahasa Latin itu sering digunakan daerah itu, udah menjadi salah satu bahasa sehari-hari lah. Karena udah nggak bisa diubah lagi. Masa dalam waktu sehari mereka pengen udah kalian gak usah bahasa Latin lagi, tapi bahasa Jerman atau bahasa Jermanik gitu. Nggak mungkin kan? Bro, nggak mungkin. Karena udah jadi bahasa sehari-hari gitu. Nah, kebiasaan ini berlanjut selama ribuan tahun. Akhirnya bahasa Latin yang digunakan di daerah itu muncul dengan nama baru. Kita kenal dengan bahasa Italia, Spanyol, Portugis, Prancis. Itu sebenarnya semua bahasa Latin, tetapi berevolusi karena masalah negara bangsa.
akhirnya muncul dan negara identitas baru. Kalau kalian pelajari ya semua bahasa ini sebenarnya sama loh. Sama konsepnya, penggunaannya. Kalau kita belajar satu bahasa itu, kita belajar semua bahasa itu. Konsepnya sama. Untuk berkomunikasi, bukan untuk Iya. berkomunikasi. Aku berbahas mengenai tata bahasa. Tata bahasa, Iya. cara penulisannya. Iya, hampir sama. Tapi kan tujuannya untuk berkomunikasi. Iya. Supaya, Tujuannya sama lah. Supaya ya, tujuannya sama Iya. berkomunikasi. Supaya aku sama dia bisa awet hubungannya kan. Iya. Tapi dia nggak balas chat aku. Ini kok curhat di sini jadinya. Iya kan? Jadi seperti itu gitu. Karena negara bangsa yang seharusnya itu bahasanya sama gitu. Itu pada akhirnya menjadi suatu hal yang berbeda. Karena masalah politik tadi. Iya. Jadi kita pada abad pertengahan kita bisa melihat konflik Inggris antara Prancis, yang mana Italia dikuasai sama Austro-Hungaria, dan juga konflik Spanyol-Portugal, penyatuan Spanyol-Portugal, banyak lagi gitu. Karena masalah politik gitu. Masalah politik ini, aku nih beda loh sama orang itu. Udahlah, kita buat identitas baru, kita buat nama baru. Akhirnya ini, walaupun isinya itu sama gitu. Kalau diibaratkan kayak ada cita rasa barbecue, ada cita rasa ini, sama kan? Tapi cuman rasanya aja yang berbeda. Variannya. Iya, variannya. Seperti itulah variannya gitu. Iya. Ada 52 varian bahasa Latin sekarang. 52 dari sekitar 52 dari satu bahasa menjadi 52 bahasa. Bayangkan itu. Bisa jadi gara-gara kemungkinan ya gara-gara politik pertama. Semua pasti gara-gara politik. Pertama gara-gara politik dan kedua mungkin karena isolasi. Masyarakat itu tertutup dari dunia luar. Karena isolasi, akhirnya kayak yang dibilang Dian tadi, berkembanglah tren baru. Orang-orang mulai mengucapkan kata-kata dengan yang berbeda, mengeja dengan kata-kata yang berbeda. Dan ditambah lagi, mungkin masyarakat yang terisolasi itu hanya berinteraksi dengan satu kelompok budaya. Misalnya orang Yunani, orang Arab gitu. Akhirnya pengaruh Arab atau Yunani yang berinteraksi secara konstan, itu kental di situ. Oke David, kayaknya udah selesai. Jadi mungkin kita sambung di minggu depan aja ya, dengan topik pembahasan yang berbeda. Iya. Oke. Dan stay class. Sampai jumpa. Sampai jumpa.